selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran seperti biasanya, tetapi sebelum itu, supaya pembelajaran kita lebih bermakna, maka pertama-tama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, ketua kelas, siapkan anggotanya. Semua berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, duduk. Selamat. Oke, sekretaris Ika, berapa orang yang tidak hadir? Apakah semua hadir, Ika? Hadir semua, Pak. Oke, sebelum materi kita hari ini, kita akan mulai pembelajaran pada materi pemanasan global. Tapi sebelum saya masuk ke materi pemanasan global, saya sedikit akan melakukan tes tentang pemahaman awal pada materi pemanasan global. Oke, silakan buka HP-nya, saya kirim link soalnya. Lihat. Jadi masalah saya dulu kan? Udah, Pak. Oke, tes jarak ke sini hanya untuk mengetahui tingkat awal kemampuan dasar kita dalam materi awal. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi kita. Materi kita adalah pemanasan global. Materi pertama kita adalah pembahasannya adalah materi pemanasan global. Pada pemanasan global, yang pertama kali kita ketahui adalah tujuannya. Tujuan awal untuk mempelajari pemanasan global adalah untuk mengidentifikasi terjadinya pemanasan global. Yang pertama. Jadi apa saja yang menyebabkan pemanasan global itu dapat terjadi. Yang kedua, peserta didik
dapat mengidentifikasi dan mengatur gas rumah kaca. Kenapa membahas gas rumah kaca? Karena pemanasan global itu diawali oleh gas rumah kaca sendiri. Bagian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis permasalahan pemanasan global terhadap lingkungan. Artinya pemanasan global itu apa pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Oke, ini untuk pertama kali pembukaan. Selanjutnya, apa manfaat kita mempelajari pemanasan global? Manfaatnya pemanasan global ini kita pelajari agar membuat kita lebih cinta terhadap bumi. Kalau sudah cinta terhadap bumi ini, maka kita akan menjaga bagaimana agar bumi itu tetap selalu terjaga. Agar bagaimana pemanasan global tidak terus meningkat, tetapi bisa kita tahan, kita cegah. Kita akan masuk ke materi, tapi sebelum masuk ke materi, kita duduk sesuai kelompok yang telah kita bagi kemarin. Yuk, tinggal geser, majukan saja medianya langsung ya kemarin. Sesuai dengan kelompoknya. Rehan kemarin dengan kelompok siapa sih Rehan? Oke, kita mulai. Di sini karena kita sudah mulai melakukan diskusi, ini namanya metode diskusi. Jadi selain kita melihat ini, saya membuat kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian saya bagikan ke KPD untuk setiap kelompoknya. Di LKPD ini dijelaskan beberapa langkah dalam pengerjaan diskusi kalian. Oke. Ada beberapa tahap di situ, ada 6 tahap sampai kesimpulan. Dan terakhir kita akan evaluasi. Evaluasi berarti kita akan melakukan tes lagi. Seperti tadi kita tulis lagi. Oke, bagian pertama, silakan lihat ke depan. Sebagian gambar sudah ada di LKPD, tapi lebih bagus kita melihat ke depan. Perhatikan beberapa fenomena berikut ini. Pertama ada banjirop di Semarang dan Jakarta. Bagian kedua, banjirop di Semarang dan Jakarta, masih juga tentang banjirop. Kemudian pencarian salju abadi di Puncak Jaya Papua dan es di Kutu. Oke, setelah kalian melihat gambar ini, setelah kalian lihat gambar yang ada di depan, kira-kira apa yang bisa kalian identifikasi dari masalah dari gambar yang ada di depan? Oke, silakan. Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Setelah melihat gambar yang di depan, dari banjirop, kemudian es mencair, ada yang bisa mengidentifikasi permasalahan dari 6 buah gambar di depan. Silakan angkat tangannya. Tidak masalah. Ego,
Apa Ego? Silakan berdiri Ego. Silakan berdiri Ego. Ego. Apa identifikasinya? Banjir. Oke, kenapa bisa banjir? Karena ada pemanasan global. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Ego. Ada lagi kelompok lain? Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, coba dari kelompok 1 berdiri. Karena tinggi air laut yang disebabkan oleh mencairnya kutub utara dan selatan akibatnya pemanasan global atau perubahan iklim. Oke, karena adanya perubahan iklim, berarti berhubungan dengan iklim. Oke, sudah. Dua. Ada lagi tambahan? Berarti setiap kelompok sudah mulai harus punya identifikasi awal. Berarti identifikasi awal ini menyatakan bahwa apa sih hipotesis awal yang kalian punya dalam masalah depan. Selanjutnya, karena sudah ada muncul gambar, kemudian ada hipotesis, kita akan melihat data-data yang ada. Jadi data-data ini saya ambil dari beberapa situs, yang situs saya bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk gambarnya kita masuk ke video tentang data-data yang diperoleh dari masalah pemanasan global. Apakah sesuai dengan hipotesis kalian? Nanti bisa kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Welcome to our channel. Belakangan sejumlah kawasan di Indonesia mengalami perubahan suhu ekstrim. Hal ini kemudian berdampak pada bencana alam hingga berbagai penyakit lantaran imunitas tubuh karenanya. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk menghindari hal yang sama, penting untuk mengetahui fakta terbaru seputar penyakit di Indonesia. Lalu, seperti apa fakta yang menjawab pertanyaan seputar ini? Penyebab perubahan iklim. Secara garis besar, kita bisa membagi penyebab perubahan iklim dari dua faktor. Pertama, karena ulah manusia, dan yang kedua, karena peristiwa alam. Nah, kegiatan manusia sendiri bisa dilihat dari aktivitas langsung maupun tidak langsung. Sebut saja pengembangan pesat dalam bidang ekonomi dan industri, seperti konsumsi energi fosil, jumlah kendaraan bermotor, serta pengembangan hutan untuk permukaan lahan adalah apa yang turut memberi dampak serius untuk iklim dunia. Manusia bertanggung jawab alih atas karbon dioksida, gas metana, nitrogen, dan zat lainnya tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun jika lapisan tersebut kian tebal, maka suhu panas bumi yang berdampak pun semakin tinggi. Peningkatan temperatur akibat fenomena itulah yang lantas dikenal dengan pemanasan global alias global warming. Sementara perubahan iklim karena peristiwa alam seperti yang dihitung dari suhu, belajar dalam kemikmu dapat dibagi ke dalam dua aspek, yakni jarak matahari terhadap bumi dan juga keadaan lingkungan. Periode terhangat yang pernah tercatat. Selain curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain yang secara drastis terjadi sebagai bagian dari perubahan iklim
Ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa.